Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Mbak, hari ini kita ketemu. Ini adalah mahasiswa PLP dari UBI Tulungagung, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, betul? Iya. Jadi Mbak mahasiswa ini tuh salah dua dari kemarin, total berapa yang kesini praktek itu? 11 ya, 2 dari 11 ya. Nah ini saya tuh penasaran, waktu kemarin saya tanya tuh kan Mbak ini mengikuti program kampus mengajar. Ini nopo ya, kampus mengajar itu programnya. Yang mau ikut itu ya semuanya bisa ikut apa ada seleksinya? Ada seleksinya. Oh, harus seleksi. Seleksinya nopo nih? Itu sebenarnya kalau untuk program dari kampus mengajar sendiri itu kan merupakan program pemerintah di mana mereka itu berusaha untuk memberikan pengalaman secara nyata kepada mahasiswa dalam konteksnya untuk pembelajaran di lingkungan pendidikan. Jadi berusaha untuk memberikan gambaran untuk para mahasiswa itu bagaimana cara mengajar, terus fokusnya itu untuk mengembangkan dan meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah tersebut. Karena fokus sasarannya itu tidak bebas, Bu. Maksudnya di sini itu tidak semua sekolah bisa kita masuki untuk program fokus mengajar ini. Yang memilihkan sekolah siapa? Dari pusat. Oh, dari pusat. Oke, itu sesuai dengan data, maksudnya tingkat literasi dan numerasi di setiap sekolahnya itu. Nah, nanti sekolah yang memiliki tingkat literasi dan numerasi yang mungkin minim atau kurang, baru nanti bisa kita masuki untuk program kampus mengajar ini. Selama berapa bulan itu? 4. Tempatnya 4 berbeda. Beda. Soalnya juga ini beda tahun angkatan. Oh, beda. Angkatan. Saya angkatan kelima. Saya angkatan ke-6. 7. Oh, beda ya. Terus kampus mengajar mboten mengganggu perkuliahan? Kalau Nanti lama. itu bisa dikonversi, Bu. Iya. Jadi kegiatan itu diganti. Oh, berarti ya lumayan ya, sampai misalnya ikut kampus mengajar mengurangi beban SKS sampai lumayan besar ya. Iya. Terus sampai yang kampus mengajar itu sampai benar-benar nggak ke kampus kan? Tapi ke kampus juga ambil SKS. Masih Ada ada mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Dari kampus mengajar itu ya, sampai berarti kan dapat sekolah kan random, sampai nggak pilih tuh berarti itu. Terus setelah sampai mengikuti kampus mengajar itu, sampai harus melakukan apa itu sampean sendiri apa ditentukan sama pemerintah? Sampean harus menjalankan program ini gitu. Ada dari mereka ini apa sampean sing yang menentukan aku mau gini kreativitas sampean Dari kelompoknya masing-masing yang menentukan mau membuat program apa gitu. Cuman kalau fokusnya dari pemerintah itu literasi dan numerasi itu. Tapi kalau untuk programnya yang mau dijalankan apa itu sesuai dengan masing-masing ya. Karena nanti sebelum kita pelaksanaan program itu juga ada tahap-tahapannya, Bu. Misalkan sebelum kita melaksanakan memang tugas yang mulai untuk misalkan literasi dan numerasi itu, kita satu grup itu ada rancangan kegiatannya. Nah, nanti kita ajukan dulu ke dosen pembinaannya kita, terus kemudian kita ajukan lagi ke kepala sekolah. Nanti dari situ mereka akan menilai, maksudnya kegiatan ini misalkan di SD ini cocok atau tidak, seperti itu. Terus nanti kita melaksanakan bahasanya itu rundingan, dalam arti untuk peningkatan ini kegiatan apa yang cocok dan bisa dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. Oh, ngoten nggih, berarti ngene sampean punya rencana itu enggak kemudian langsung diterapkan gitu ya. Jadi sampean kayak bikin proposal kegiatan dulu di ACC atau tidak, mana yang ACC itu baru jalan, yang tidak ya tidak seperti itu. Dari sampean ketika mengikuti mahasiswa yang kampus mengajar itu pastinya ada banyak pemahaman teori ngoten nggih, terus kemudian sampean berada terjun langsung ke lapangan itu pastinya merubah banyak pemikiran, pandangan apa yang selama ini sampean ternyata, nah itu sampean dapat apa saja dari kalimat ternyata itu kan, dari teori ke aplikasi itu apa poin-poin yang sampean dapatkan? Sebenarnya banyak ya, Bu. Ketika kita kuliah
kita diberi teori bahwasannya pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas itu kita harus punya sarana prasarana yang baik, kita harus menggunakan model dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pada kenyataannya, ketika kita sudah terjun di dalam kelas, pengaplikasiannya itu sangat susah. Model pembelajaran yang awalnya sudah kita rancang dengan rapi, dengan baik, menggunakan RPP dan modul ajar yang sebegitunya itu, ternyata waktu pengaplikasiannya tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin bisa saja karena sarana dan prasarana yang kurang, tidak bisa memadai, atau mungkin dari pihak siswa ataupun guru yang pada akhirnya hal yang sudah dirancang itu tidak bisa terlaksana. Jadi memang ternyata sebagai seorang guru itu tidak bisa mengacu pada model pembelajaran ataupun pendekatan saja yang telah dirancang, tapi harus punya plan B lagi bagaimana jika model tersebut tidak terlaksana. Betul-betul ya. Karena kita nggak tahu ya medan kita tuh kayak apa. Iya. Dan itu medannya itu heterogen. Kita membayangin ini ternyata ternyata mungkin ya kadang itu kondisi anak itu juga susah. Kita berada di kelas yang atas atau bawah itu pengaruh juga geografis ya. Mungkin yang di perkotaan dan mungkin sama ternyata dapatnya di tempat yang mungkin pegunungan itu pasti beda ya. Maksudnya dari segi keonteman karena mereka mungkin kalau hujan kalau berangkat tidak keplese atau banjir ngoten nggih kan beda ya. Apalagi dari KM 5 ke KM 7 ini perbedaannya termasuk lebih signifikan, Bu. Maksudnya dulu kalau di KM 5 itu kita penempatannya belum sesuai domisili. Kalau di KM 7 sudah sesuai domisili kan. Jadinya itu saya itu satu kelompok sama anak UNP. Itu rumahnya Apa itu Andi? UNP, Universitas UNP ya. Gitu. Oke. Nah, saya rumahnya Sendang, itu rumahnya daerah Pemanan nopo Bundi Ngoten. Tapi dapatnya itu daerah Tanggung Gunung, daerah Jenggung Harjo. Itu kan jauh sekali kan. Jadi maksudnya kayak mungkin kalau saya lebih relate karena saya rumah juga sedang termasuk daerah pegunungan. Jadi tahu misalkan kayak karakteristik anak pegunungan itu seperti apa dan nggak jauh beda. Tapi kalau untuk teman-teman yang biasa sudah tahu anak-anak perkotaan, sistem pembelajarannya, jam pembelajarannya itu agak sedikit kaget nggih. Sampean duduk boten ngekos di sana gitu boten. Kalau saya ngekos, teman-teman itu kan kita berempat, itu saya sendiri yang ngekos, yang 3 itu pulang. Karena terlalu jauh, Bu, dari gunung ke gunung itu. Dari ujung ke ujung. Enggak. Sampean kamu di Mbak? Saya di SD 1 Bungur. Umur Ya. walah celak toh. Nggih, teman saya itu yang paling jauh rumahnya Antru. Kalau maksudnya gak jauh kan energi waktu ya. Kalau dekat ya lumayan lah. Pantas ya waktu sampean praktek ke sini kayak luwes karena sampean ternyata sudah terjun ke sekolahan. Selama 6 bulan saya. Itu setiap hari ke sekolah. Oke, 5 hari. Aku 6 hari. Kalau saya nggak full, soalnya itu waktu KM 5 itu kita bisa rolling. Kan ada beberapa kelas yang memang boleh dipegang oleh anak KM dan ada beberapa kelas yang tidak boleh gitu. Misalkan seperti kelas 6 itu kan sudah maksudnya terfokus pada kegiatan atau persiapan ujian seperti itu, Bu. Jadi kita nggak bisa misalkan ngambil kelas dari kelas 6 kan. Jadi kita fokusnya cuma di kelas 1 sampai 5. Kemudian Kalau sampean ikut apa namanya kampus mengajar, terus sampean juga ada namanya kemarin PLP, pengalaman sampean mengajar itu lebih banyak dibandingkan saya dulu. Dulu nggak ada loh kampus mengajar semana ada ya dulu namanya PPL, PPL itu. Paling kalau mau aktif itu dulu aktif organisasi di prodi gitu ada kayak kegiatan sosial, praktek mengajar, bimbel-bimbel kayak gitu, baru pengalaman. Kita ngajukan program di sekolahan. Karena itu kan tidak dibayar ya kita dari situ dapat pengalaman. Kampus mengajar dibayar betul ya? Oke. Oh iya ada ya, kayak beasiswa gitu. Oke. Kayak uang saku gitu. Uang saku gitu loh. 1,2 per 1 bulannya. 1,2, oh enak ya. Oke, tapi kan jauh kalau saya ini nggak jauh. Aku 1,2 tapi kalau oleh apa? Semester apa? Apa bener? Soal
nazarkan Allah. Aku 1,5 tapi kita enggak enak liane. Dapat kayak tas, buku, modul apa gitu, terus Boten. notebook. Itu cuma apa misalkan kita mau bikin merchandise gitu Bu. Itu ya kita sendiri. Maksudnya yang mengelola juga anak KM sendiri. Oh, dari uang itu dikelola. Iya. Oke. Tapi lumayan ya kalau ada ikut kegiatan Iya. itu. Banyak tuh yang ikut. Banyak. Banyak. Dan itu memang maksudnya tidak semua bisa keterima ngoten Iya. Bu. Itu ada seleksi misal administrasi, habis itu kita ada tes kayak psikotes ngoten literasi gitu. Ngoten nggih. Ya berarti tergantung hoki lah ya. Kalau Iya, memang hoki, Bu. Iya. selain kemampuan itu juga ada hoki juga di Iya. situ. Soalnya kalau cuma ngandelin kemampuan itu nyatanya kayak Mbak Yola itu kan anaknya pandai Bu sebenarnya. Tapi itu ikut seleksi juga enggak mau. Nah, berarti hobi juga Hobi kebetulan. Nggak tahu ya maksudnya poinnya apa lagi. Iya. Kan kalau ada psikotesnya kan kadang kerandemen kita secara psikologis juga Iya. berpengaruh Iya. gitu loh. Karena ada kan orang itu kan macam-macam ya. Ada yang ini fleksibel, mau apapun kondisinya bisa. Ada yang saklek. Iya. Nah, itu. Nah, kadang sing rada fleksibel sing yo gas ya santai itu biasanya lebih bisa bertahan. Tapi kalau orangnya gas terus itu efeknya kan juga ini tuh. Kanan masalah dan lain-lain juga budek. Tahu? Iya. Ya, saklek itu bagus dalam hal tertentu, tapi kalau ini terus dipakai itu juga ketika menghadapi masalah yang di luar prediksi itu buterkan orang. Iya. Sebenarnya kita tuh nggak boleh buterkan karena buter itu bikin apa-apa tuh kacau pekerjaan kita jadi nggak teliti, terus sama orang kita juga kalau misalnya buter tuh ngamuk, ya kan? Iya. Menyenangkan ya. Selain itu apa Mbak, sampai selama di kampus itu sampai ikut kegiatan apa sih yang bisa membuat sampean sematang ini? Ini kalau saya lihat dua mahasiswa ini mateng dalam artian kalau kegiatannya tuh dipanggil ayo Mbak Elda, ayo Mbak Klima itu ayo aja, maksudnya enggak sampean gitu. Kita tuh nggak butuh apa lempar-lemparan kayak gitu. Ayo kalau apa-apa tuh cepet-cepet karena kita ngurusi anak banyak. Waktu itu sangat berharga ya. Jadi kalau lempar-lemparan kamu aja kamu itu sudah berapa menit yang terbuang gara-gara tidur kamu padahal mana malah fokusnya itu kalau kamu nanti gini paling enggak saya bisanya ini enggak apa-apa kan kalau kamu sudah seperti itu kan kita sudah memaklumi namanya belajar gitu loh ya nanti kan kita ingatkan kayak gitu beranimu iya itu udah bagus banget sama kan sebenarnya enggak jajak kamu aja Bu itu enggak iya itu udah bagus berarti secara mental kamu udah matang berani lah sebenarnya mau tempur tuh ayo aja lah ya enggak tahu lah nanti gimana kita lihat saya suka itu kamu berani kalau disuruh ya Bu gini oke kamu mau belajar namanya hidup itu sebenarnya berani dan kita mau belajar kalau ini hari ini mungkin kekurangannya ini evaluasi dan enggak ngedek pegang mic kedua ini iya ada loh yang ngedek pegang mic kamu dapat pengalaman dari mana pegang mic enggak ngedek. Kalau dari saya pribadi memang kalau di kampus sendiri memang saya aktif di kegiatan organisasi mahasiswa HMP ngoten niku. Jadi memang sudah biasa untuk menghandle masa yang banyak, maksudnya 100 lebih itu sudah biasa ngoten. Ya memang sebenarnya untuk skill tidak ndredeg, skill bisa ngobrol nyambung dengan orang lain itu memang perlu diasah Bu. Maksudnya dalam arti ada beberapa yang memang kita harus belajar. Kalau memang misalkan kita bisa, kita mengerti, cuma kita tidak pernah berusaha untuk menyampaikan. Itu ketika tiba-tiba dimintai pendapat atau tiba-tiba ditanya secara random, itu juga akan gelagapan. Seperti itu. Seperti Mbak Iklima juga aktif di kegiatan pramuka ya kan Mbak Iklima. Hampir sama aja sih Bu. Maksudnya kalau di kampus itu Mbak Iklima ketika ada event pramuka, ya Mbak Iklima ini yang menghandle semua teman-teman satu angkatan PGSD ini. Ya kalau kemarin tak tanya ke mana kemarin izin itu ke Pagerwojo kalau nggak salah kemana? Saya ke Margo Mulyo ikut TPK Ormawa itu loh. Pagerwojo itu mana? Pagerwojo. Galek. Tergalek. Waktu itu kan saya tanya, berarti Mbak Samen berarti bisa latihan kayak
Nggak bisa Bu kalau ngelatih yang kayak materi-materi kepramukaan. Soalnya saya memang bukan asli orang pramukanya loh teman-teman. Saya itu kan ikut di pramuka itu kan sebenarnya diajak temennya. Nah, saya itu dulu waktu awal-awal itu kan sebenarnya hanya mengisi kegabutan. Sebenarnya hanya mengisi kegabutan. Tapi secara perlahan dari ajakan teman saya itu bisa membawa saya jadi Menikmati. iya kayak oh ternyata ada hikmahnya dari saya ikut-ikut ini itu ada hikmahnya Itu berarti dari kampus, dari SMA. dari kampus. Aktifnya mulai kampus ya? Iya, saya kalau SMA itu malah nggak ikut organisasi apapun malah. Apaan? Iya, Berarti kamu sampai seperti ini tertempatnya di kampus. iya, rumah tangannya masih di kampus ini. Tapi lebih kayak yang kalau yang sampai lakukan berarti lebih ke manajemen ya pramukanya kan sampai kalau tanya-tanya nggak bisa Bu. Tapi kok sampai bisa apa kegiatannya itu? Aman kok iso kegiatan pramuka tapi sampai nggak bisa. Habis itu baru saya nggak tahu ya itu programnya apa kan dinamanya program sekarang baru. Iya. Dia kemainnya apa ya yang dia pelajari itu saya sampai mikir gitu nggak iso pramuka kan kalau saya namanya pramuka kalau saya sekolah dulu kan sanggar kamu juga sanggar otomatis kan tahu ya materi Singapura dan lain-lain gitu kalau sampai nggak tanya nggak bisa terus belajar di manajemen apa itu yang dipelajari sampai di pramuka itu sampai sampai ke Trenggalek apa kemarin resmian apa gitu kan PPK Ormawa itu apa tuh program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. itu diklat Bukan sih Bu, lebih ke pengabdian masyarakat ngoten. ke masyarakat Iya, kita bikin proposal diajukan apa? Filmawa di Filmawa itu itu kalau apa lolos kampus Bermawa itu kampus apa Filmawa itu ya